namanya itu untuk sebagian orang itu mengambil pendapat untuk ikhtiyat. Ikhtiyat itu kehati-hatian. Ya. Nah, hanya memang berapa besar, berapa banyaknya kita tidak tahu. Nah, makanya yang paling tahu kan masing-masing. Misalnya ibu-ibu ini karena khawatir kayak tadi itu ya. Lalu kemudian akhirnya dikodok yang memang nggak sholat. Oh iya, ya maksudnya sebelumnya dia nggak sholat gitu. Oke. Ya kalau dia sebelumnya nggak sholat, dia meninggalkan sholat selama dia masih hidup, itu kewajiban yang harus dia bayar. Ya itu kewajiban yang harus dia bayar. Dia mengkodok. Ya, nah bagaimana cara mengkodoknya? Sebagian ulama untuk memudahkan. Jadi setiap sholat fardu, jadi misalnya ini sholat subuh, ya diniatkan karena dulu nih dia pernah meninggalkan, maka sholat subuhnya ada yang menunaikan sekarang dan ada yang mengkodok sebelumnya. Nah, karena memang kalau bicara dalam konteks kewajiban, ya kewajiban sholat nih, ya kan kewajiban sholat itu memang kalau orang itu meninggalkan dengan sengaja, satu selain dia berdosa, maka dia yang kedua wajib mengkodok. Itu kewajiban. Ya, beda kalau meninggalkannya itu misalnya karena udzur, tertidur karena misalnya kayak begitu ya. Ya, nah, itu pun begitu ingat kalau tidur tadi itu tertidur tadi itu dia tidak dihukumi dosa tapi dia wajib mengkodok. Ya, bukan berarti kalau bukan saya udzur termasuk yang nggak sengaja, iya tapi tetap wajib mengkodok. Hanya tidak dosa. Beda dengan sengaja. Kalau sengaja tadi sudah berdosa dan dia wajib mengkodok. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya yang sholat subuh, misalnya ada nih kesiangan terus tadi anak kebangunnya dia mungkin nggak di rumah kita. Dia siang ketiduran jam 7 atau jam 8 itu sholat niatnya sholat subuh. Ya itu niatnya sholat subuh tapi kodok, ya. Jadi makanya kan di dalam niat itu kan ada yang adaan, ada yang kodokan bu. Kodokan itu berarti dia menjalankannya di waktu sudah di luar sholat subuh, gitu. Wajib gitu dia langsung mengkodok. Kalau subuh kita mengerjakannya setelah qabliyah subuh, jadi bukan setelah sholat subuh berjamaah gitu. Kalau misalnya nih kita pengen kodok subuh, sholat subuh, mengerjakannya setelah kita sholat berjamaah apa sebelumnya? Prinsipnya kalau sholat kodok itu dia tidak mengenal waktu sebenarnya, karena dia kan bukan seperti sholat biasa. Begitu makanya kan dalam hadis itu begitu dia ingat langsung, ya kan? Jadi begitu dia ingat dia langsung, artinya konteks ingat itu berarti bisa kapan saja. Kadang-kadang kan orang itu ingatnya mungkin karena lupa ya, mungkin ingatnya kapan gitu. Nah itu yang jadikan patokan, maka boleh gitu. Apa mau dilakukan sebelumnya, mau dilakukan setelahnya, nah, gitu. Ya. Kalau udah keseringan kan lupa. Kalau keseringan lupa itu harus diterapi itu. Ya, berarti sarafnya ada konslet. Ya kan? Kita lama ya dari dulu, kan lagi masa muda, udah berapa kali ketinggalan sholat. Ya itu tadi caranya dengan mengkodok setiap sholat rawatib tadi. Ya, jadi lupa jumlahnya itu kan yang sesuai dengan yang kita yakini gitu, sesuai dengan yang yakini. Kalau misalnya kita ragu ya nggak apa-apa. Makanya kan ada sebagian ulama itu yang melakukan itu untuk tadi itu ikhtiyat dalam rangka kehati-hatian.